Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali di sini channel Pak D mengunjungi kalian ya. Lama kita tidak mendengar berita yang kemarin sempat heboh ya berkaitan dengan corona. Coba kita lihat lagi untuk corona pada saat sekarang bagaimana ya. Ini ada berita baru yang saya ambil dari Kompas.com ya, dengan judul booster jadi syarat perjalanan cek ya, kombinasi vaksin booster baru ya. Jadi ini ada syarat baru bagi mereka yang mau mengadakan perjalanan ya. Silakan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Booster jadi syarat perjalanan cek kombinasi vaksin booster terbaru. Kompas.com, vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster resmi menjadi syarat perjalanan dalam negeri mulai Minggu 17 Juli 2022. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan SE Kemenhub nomor 68 Transportasi Laut, nomor 70 Transportasi Udara, nomor 72 Perkeretaapian, dan nomor 73 Transportasi Darat. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, surat edaran tersebut merujuk pada Surat Edaran Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2022 tertanggal 8 Juli 2022. Oleh karena itu, masyarakat terutama yang akan melakukan perjalanan diharuskan untuk segera vaksinasi dosis ketiga. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta mendorong program vaksinasi booster nasional. Lantas, bagaimana kombinasi vaksin booster yang berlaku di Indonesia? Dilansir dari Surat Edaran Kementerian Kesehatan Kemenkes nomor SR 02.06 /2761/2022 tertanggal 28 Mei 2022. Pemberian vaksinasi booster dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, mekanisme homolog, yaitu pemberian dosis booster menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap, dosis pertama dan kedua sebelumnya. Jadi untuk yang pertama ini, mekanisme homolog yaitu pemberian dosis booster menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap ya. Dosis pertama dan kedua sebelumnya. Kedua, mekanisme heterolog yaitu pemberian dosis booster menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin dosis primer sebelumnya. Berikut kombinasi vaksin booster yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia saat ini. Yang pertama, vaksin primer Sinovac. Jika vaksin dosis pertama dan kedua adalah Sinovac, maka vaksin booster yang dapat digunakan antara lain yaitu AstraZeneca separuh dosis atau 0,25 mili, Pfizer separuh dosis
atau 0,15 mili. Moderna dengan dosis penuh yaitu setengah mili. Sinopharm dosis penuh 0,5 mili. Sinovac dosis penuh full dosis setengah mili. Sinovac dosis penuh setengah mili. 2. Vaksin primer AstraZeneca. Jika vaksinasi primer menggunakan AstraZeneca, maka vaksin booster yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Jadi kalau yang primernya AstraZeneca, kemudian yang keduanya yaitu Moderna, separuh dosis atau 1/4 ml. Kemudian Pfizer separuh dosis atau 0,15 ml. AstraZeneca dengan dosis penuh yaitu setengah mililiter. 3. Vaksin primer Pfizer. Masyarakat yang menggunakan Pfizer saat vaksinasi dosis yang pertama, yang primer ya, maka dapat menggunakan vaksin berikut sebagai boosternya. Pfizer dosis penuh yaitu 0,3 ml. Moderna separuh dosis atau 1/4 ml. Dan AstraZeneca dosis penuh setengah mililiter. 4. Vaksin primer Moderna. Masyarakat yang mendapat Moderna saat vaksinasi dosis yang primer hanya dapat memperoleh dosis ketiga secara homolog, yaitu Moderna separuh dosis atau 1/4 mililiter. 5. Vaksin primer Janssen atau JNJ. Jika vaksin dosis primer adalah Janssen atau JNJ, maka hanya satu vaksin booster yang dapat digunakan, yaitu Moderna separuh dosis atau 1/4 mililiter. 6. Vaksin primer Sinopharm. Masyarakat yang menggunakan Sinopharm saat vaksinasi dosis primer, maka dapat menggunakan vaksin berikut ya, sebagai boosternya, yaitu Sinopharm dosis full setengah mililiter, Sinovac dosis penuh setengah mililiter. Pemberian vaksin dosis lanjutan atau booster sebagaimana ketentuan di atas menyesuaikan ketersediaan vaksin di masing-masing daerah. Selain itu, vaksin booster juga harus mengutamakan vaksin yang memiliki masa expired date atau batas kedaluarsa terdekat. Demikian sekilas untuk info yang berkaitan dengan COVID bagi mereka yang mau mengadakan perjalanan baik menggunakan jalur darat, jalur laut maupun udara. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.